Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini kita bisa kembali berbincang-bincang mengenai homeschooling. Ada yang menarik dari perbincangan kita dari sebelumnya ya. Kalau biasanya kita membahas tentang hal-hal teknis seputar homeschooling, kali ini saya ingin berbincang sesuatu yang lebih mendalam, yaitu konsep homeschooling. Dewasa ini kita semua tahu, kita terpaksa diam di rumah karena adanya suatu pandemi yang melanda seluruh dunia. Semua orang hari ini melakukan aktivitas sebisa mungkin di rumah, baik itu bekerja, belajar, maupun beribadah. Nah, ternyata hal itu menjadi salah satu indikasi bahwa akan ada perubahan yang sangat mendasar di wajah dunia setelah tahun 2020. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri tentunya bagi orang tua. Kita semua dituntut untuk open-minded. Kita harus membuka wawasan kita, membuka pikiran kita bahwa akan ada sesuatu yang berbeda, akan ada sesuatu yang berubah setelah terjadinya pandemi ini. Ingat ya, bagaimana revolusi industri membuat sistem persekolahan menjadi wajib di dunia ini. Masih pada ingat dong ya, apalagi kita juga termasuk orang tua yang hidup dengan latar belakang sekolah formal kan ya. Nah, kita tahu bahwa di masa setelah perang dunia ya, kita akhirnya jadi wajib sekolah gitu. Itu karena ada suatu kepentingan tertentu sebetulnya ya. Saya nggak bahas sejarah-sejarahnya sih karena saya nggak begitu paham tentang itu. Cuman dari situ kita mempelajari bahwa memang sejatinya sebuah perubahan itu akan membutuhkan trigger, ada pemicu. Pemicunya apa gitu. Jadi kalau dulu ada yang namanya wajib sekolah, wajib belajar, itu karena ada triggernya apa? Terjadi perang, terjadi revolusi industri. Pada saat revolusi industri, masyarakat itu dibutuhkan untuk mengisi lapangan kerja yang sifatnya seragam, sifatnya rutinitas, itu saja sejak jam 8 sampai jam 4 sore. Hari ini wajah itu berubah, ya kan? Hari ini dunia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih inovatif, sesuatu yang kalau dulu kita kenal waktu zaman saya masih kuliah sekitar medio 2000-an lah ya, 2000-an kesini, itu kita kenal ada pemikiran out of the box. Dan sekarang 2020 para pakar komunikasi mengatakan justru kita harus berpikir bukan out of the box lagi gitu, tapi adalah membuat box yang baru gitu ya. Jadi kalau dulu out of the box, kalau sekarang di box yang baru berpikirnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena banyak hal akan berubah, banyak hal mungkin juga sebagian malah hilang gitu karena adanya pandemi di 2020 ini. Nah, kita sebagai orang tua juga harus siap menerima kenyataan bahwa cara berpikir usang kita sudah tidak bisa lagi diteruskan. Perubahan yang akan terjadi setelah 2020 pasca pandemik ini tentu akan sangat signifikan ya, akan benar-benar berubah gitu, di luar dari pemahaman kita, di luar dari prediksi kita selama ini. Nah, ada paling tidak tuh ada 5 ya. Yang pertama, keterampilan-keterampilan yang pada akhirnya harus dimiliki anak-anak kita ya, dan kita juga mungkin ya, karena kita masih produktif bekerja ya. Itu paling tidak ada 5 keterampilan yang harus segera kita adaptasi menghadapi perubahan yang terjadi. Apa sajakah itu? Yang pertama, adaptability. Jadi kemampuan kita untuk bersegera bertahan ya, tapi juga sekaligus melakukan inovasi ketika menghadapi perubahan yang terjadi gitu. Jadi kita sekarang memang harus mulai berpikir sesuatu yang mungkin mengikuti arus zaman gitu. Karena hari ini teknologi informasi menjadi kebutuhan apa ya namanya,
Kan kalau kita dulu kenal ada sembako ya, 9 bahan pokok. Mungkin sekarang ditambah 1 namanya kuota. Ya, artinya memang kebutuhan kita terhadap teknologi informasi itu menjadi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada non-routine problem solving. Artinya apa? Hari ini kita dituntut untuk memecahkan masalah di luar dari kebiasaan. Dulu mana ada sih orang melakukan kegiatan upacara formal melalui telekonferensi menggunakan smartphone atau komputer PC gitu ya. Hari ini terjadi, kemarin sudah terjadi, ada peringatan Hari Pendidikan Nasional dilakukan online seluruh Indonesia dan online di rumah masing-masing. Nggak kebayang kan ya sebelumnya? Nah itu artinya memang setelah 2020 akan ada banyak lagi terobosan-terobosan baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah berikutnya tantangan yang harus kita jawab ya mengenai keterampilan yang harus dimiliki anak-anak itu adalah tentang complex communication and social skill. Wah, apa tuh? Jadi kemampuan mengakses informasi ya, seperti yang kita tahu sekarang there's so many hoax in the world ya. Kita nggak jadi tahu lagi sekarang mana sih berita yang valid, mana yang tidak. Karena itu kemampuan mengakses dan kemudian memproses dan merespon informasi itu menjadi suatu skill yang dibutuhkan hari ini. Karena itu kita harus membekali anak-anak dengan kemampuan di belakangnya, kemampuan tambahannya. Seperti apakah itu? Salah satu contohnya adalah kemampuan untuk membuka mindsetnya, atau biasa disebut sekarang di psikologi positif lagi ramai banget namanya growth mindset. Kemampuan untuk mindsetnya tuh berkembang gitu, jangan baper gitu kan ya, buka handphone sedikit baper kemudian malas ngapa-ngapain, padahal bisa jadi itu hoax gitu ya. Kemudian yang berikutnya, interpretasi informasi ini juga harus dikuasai baik dengan verbal maupun non-verbal. Oh, yang ini nih yang kadang-kadang sama kita dilupakan, yaitu self-management and self-development. Apa ya? Kayaknya jarang banget kita dengar yang ini ya. Jadi self-management itu adalah kemampuan untuk bekerja dalam tim, bekerja mandiri, bisa memotivasi diri sendiri dan mengatur diri sendiri. Kebayang dong kita kerja dari rumah, kalau kita nggak punya kedisiplinan diri sendiri, bisa berantakan semua pekerjaan, ya nggak? Begitu juga anak-anak yang berada dalam pengawasan kita. Kalau kita tidak memiliki motivasi sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menemani dan menghadirkan diri kita untuk proses pembelajaran itu? Karena itulah kita membutuhkan soft skill untuk mendukung pengelolaan diri dan pertumbuhan diri kita. Kalau di kami, di Sahabat Anak Indonesia, kami ada kelasnya, yaitu ada kelas growth mindset dan juga kelas olah potensi yang bisa membantu menumbuhkan kesadaran diri gitu ya, membentuk konsep diri juga, dan sekaligus mengantarkan anak-anak memahami potensi dirinya. Nah, hal itu semuanya adalah untuk mendukung system thinking, yaitu cara berpikir integral yang harus dimiliki anak-anak yang akan hidup mengisi kepemimpinan di abad ke-21. Maksudnya, mereka harus memiliki kemampuan bekerja dengan cara-cara yang baru gitu ya. Mereka harus siap dievaluasi, harus siap menganalisis, dan juga melakukan terobosan-terobosan baru dengan berdasarkan pada cara berpikir, cara bertindak gitu ya, dan juga berinovasi dengan baik. Karena itulah hari ini kita sebagai orang tua tidak cukup lagi hanya mengajarkan anak-anak to learning to know gitu ya. Kita nggak cukup lagi ngajarin mereka tuh untuk hanya sekedar tahu, hanya sekedar memasukkan gitu ya informasi sebanyak-banyaknya. Nanti mereka muntah juga pada akhirnya gitu ya. Karena ada banyak sekali informasi yang hari ini memang datang di sekeliling kita
bahkan saking derasnya tuh itu bisa mengacaukan cara berpikir kita gitu. Karena itu anak-anak harus dibina, anak-anak harus dilatih agar mereka memiliki skill-skill tersebut. Karena itulah kita sebagai orang tua juga perlu mempelajari kunci-kunci dari change management menghadapi perubahan yang akan terjadi di 2020 pasca pandemi. Lalu kalau mungkin ada yang jadi bertanya-tanya atau bahkan mungkin takut sebagian ya, apa ini sebenarnya? Nah, nggak usah takut deh. Ketakutan itu hadir karena kita belum tahu aja sebetulnya tantangan apapun itu pasti sudah disertai dengan solusi dan upaya-upaya untuk menghadapinya. Kalau gitu, menghadapi tantangan di abad 21, apa saja sih yang kita butuhkan sebagai orang tua? Oke, saya kasih tahu satu persatu ya. Yang pertama, kita harus punya materialnya dulu. Kita tahu dulu sebenarnya apa sih yang akan terjadi di pasca pandemik ini. Kita kumpulkan banyak-banyak informasi, banyak berdiskusi. Saya lebih suka mengambil informasinya, bentuknya bukan berupa ketakutan-ketakutan gitu ya, kecemasan-kecemasan, tapi kita belajar gitu. Jadi cara kita mencari informasi adalah untuk kita belajar, bukan untuk nakut-nakutin diri sendiri gitu ya. Karena hari ini kita membutuhkan meaningful life ya, bagaimana hidup kita menjadi bermakna padahal masih diem di rumah aja gitu ya. Kemudian yang kedua, selain material, kita tentu butuh support system. So, kalau kita merasa sendiri, kita harus cepat-cepat mengakses tempat-tempat, ruang-ruang yang bisa kita mengaitkan diri kita supaya kita tahu nih kita mau gimana abis ini. Terus yang berikutnya, kita harus mempelajari tentu saja. Jadi bukan dikoleksi ya, semua informasi kita koleksi taruh di handphone, stres juga nantinya. Tapi kita harus belajar gitu ya. Kita harus mencari informasi dan berdiskusi tentang bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan atau bagaimana kita menghadapi pandemik ini dengan bijaksana dan solutif gitu ya, bukan cemas. Ini saya lagi pegang ada grafis tentang smartphone evolution. Jadi dari mulai screennya gede banget nih, satu segede gini ya. Ingat dong, masih ada yang punya apa sih dulu itu mereknya Dynatec Motorola tahun 1983. Dilanjutkan dengan paling terkenal, ini maaf nyebut merek ya, Nokia 3210. Begitu kecil, begitu cerdas. Sekarang apa cerdasnya ya Nokia 3210 dibandingkan dengan Samsung Galaxy S3 yang lahir tahun 2012. 2020 lebih jauh canggih lagi dari itu ya. Karena itu kalau kita melihat ketika smartphone berevolusi, masa kitanya nggak berevolusi ya? Tentu saja kita juga butuh untuk terus mengembangkan cara berpikir kita dan mengembangkan potensi berpikir kita. Nah, untuk apakah semua itu? Untuk merancang dan mendesain cara-cara paling efektif dan efisien menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi hari ini 2020 pasca pandemi. Ikuti terus ya perjalanan kita menghadapi tantangan-tantangan di 2020 dan bagaimana solusi terbaiknya untuk tetap bisa menghadirkan kebaikan dan juga kebahagiaan di rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.